diakui tidak, itu pasti kan faktor psikologis kejiwaan yang cukup kental dan dominan, sehingga kejadian-kejadian ini begitu mudahnya anak muda ini mengambil kesimpulan akhir dalam perjalanan hidupnya itu. Mereka ini sangat tajam ketika menulis di medsos, tapi begitu berhadapan dengan face to face dengan orang yang mungkin berkaitan dengan dia, lebih banyak diam. Nah, ini kira-kira faktor eksternal yang menyebabkan orang-orang ini seberapa besar sih? Saat ini memang secara formal itu sudah ada layanan rumah sakit jiwa, dinas kesehatan sosial. Tapi sesungguhnya di balik itu justru ada layanan-layanan yang formal itu orang malah enggan untuk masuk. Kan terstigma kan begitu masuk ke rumah sakit jiwa. Aman nggak identitasnya ini? Betul, itu yang mungkin harus kita jeli ya, kita kritisi. Maka menurut saya saya bersyukur kehadiran dua sahabat yang spesial bagi saya tentu. Keduanya dulu sama-sama aktivis dan hari ini menduduki posisinya masing-masing. Satunya menjadi politisi, satunya menjadi akademisi. Dan saya kira sudah mencapai puncak karir lah dari seorang aktivis. Yang pertama Mas Dr. Suli Daim, MPD. Waalaikumsalam. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang sudah 4 periode menjabat, dan dulunya juga memimpin organisasi kepemudaan. Saya nggak banyak sekali lah catatannya. Dan yang kedua Pak Rektor, saya nyebutnya Dr. Mundakir. Ya. Selamat malam ini ya. Gelap tapi semangatnya selalu pagi. Jadi Pak Mundakir ini bisa dibilang salah satu rektor termuda di PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya, Aisyah ya, PTMA singkatnya itu. Dan kenapa ini podcast yang bekerjasama dengan DPRD Komisi E DPRD Jawa Timur, PWMU TV bekerjasama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur. Saya sengaja mengundang kedua beliau ini memang karena ada kaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yakni tentang kesehatan mental. Jadi keduanya yang saya nggak perlu catatan karena saya sudah hafal betul. Keduanya ini adalah sosok-sosok yang boleh dibilang tangguh lah, begitulah. Mereka bukan dari orang-orang kaum the have ya, bukan orang dari kaum yang mampu dikatakan gitu. Saya nggak katakan miskin. Jadi ya banyak keterbatasan lah, dari desa ya, dari desa, kemudian anak petani ya, keduanya anak petani nih ya. Keduanya juga anak petani, kemudian yang kebetulan lagi juga orang LA ya, dari Lamongan asli. Dan mereka ini mengalami fase yang cukup berat untuk menduduki jabatannya sekarang ini atau meraih jabatannya sekarang ini. Dan itu tentu menjadi sebuah, saya tidak berniat untuk menonjolkan, tapi ini bagian dari upaya untuk menginspirasi semua bahwa prosesnya itu panjang sekali. Saya sedia sedikit, Pak Suli itu dulu juga jualan es, iya lah, jualan es. Pokoknya ada hal-hal yang sulit untuk memenuhi, sampai bisa kuliah aja berat sekali. Jadi Pak Mundakir ini malah lebih juga parah ini sebelum jadi rektor ini. Jadi kuli, jadi di salon Pak ya. Dari bisa motong ternyata. Jadi banyak hal, tapi mental itu terbangun dengan
kuat gitu kan, dan akhirnya bisa meraih sebuah jalan. Nah hari ini saya dikejutkan, kemarin browsing dikejutkan oleh sebenarnya sudah lama ini saya diberitahu bahwa di Jawa Timur ini angka kasus bunuh diri ini cukup tinggi. Ya di tahun 2003 itu kenaikan sekitar 34%, 34%. Dan ini datanya dari BRIN ya, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Sepanjang 2003 Jawa Timur ini mencatatkan 128 kasus bunuh diri ya. Pada periode itu 2002-2003 itu yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Bali. Setelah Bali ya. Dengan berapa ini 61 kasus ya. BRIN juga mencatat ini di 2012 sampai 2003 ini untuk jumlah kasus bunuh diri di Indonesia itu masuk mencapai 2.100 ya, 12 kasus dengan 98,5 berarti hampir 50% ya, hampir 50% ya, itu anak muda. Anak muda. Makanya temanya ini tentang kesehatan mental anak muda Jawa Timur. Jadi, nah faktor-faktor yang melingkupi yang menyebabkan ini ya, yang saya catat dari itu ada ekonomi gitu kan, ada hal-hal yang bersifat psikologis lah, yang tekanan, depresi dan sebagainya begitu ya. Nah ini kan perlu banyak pihak melihat atau memperhatikan kesehatan ini, di samping kesehatan fisik ya, kesehatan mentalnya ini kan juga menjadi penting sekarang. Jadi saya ingin berangkat dulu kepada Pak Suli. Sebenarnya Pak Suli, apa yang terjadi dengan Jawa Timur? Dengan menurut kacamata Anda sebagai seorang legislator yang sudah mengunjungi banyak daerah di Jawa Timur. Ya. Tentu ini sesuatu yang mengagetkan kita kan ya. Sementara kita ini menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke. Jadi ketika kemudian kita menemukan dengan kasus bunuh diri yang justru sebagian besar itu adalah anak muda, berarti kan ada tantangan besar kita untuk kemudian pemerintah itu melakukan pendalaman terkait hal itu. Sesungguhnya faktor apa sih yang kemudian menimbulkan dampak? Diakui tidak, itu pasti kan faktor psikologis kejiwaan yang cukup kental dan dominan, sehingga kejadian-kejadian ini begitu mudahnya anak muda ini mengambil kesimpulan akhir dalam perjalanan hidupnya itu. Ya, tentu ini kan banyak faktor ya, karena harus ada perbaikan dan pola ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi kepada lembaga-lembaga yang memang terkait kemudian pada anak-anak muda ini. Ruang-ruang anak muda ini yang kemudian harus melakukan diberikan edukasi yang mendalam, dan itu terlibat langsung pemerintah itu untuk melakukan penguatan ataupun juga bagaimana kemudian melakukan pendampingan terkait dengan problem-problem sosial yang berkembang ini. Diakui tidak bahwa dengan era digitalisasi seperti ini, itu saya kira satu-satunya mungkin juga bagian dari yang berkontribusi terhadap itu semua. Faktor ya. Iya. Menjadi salah satu faktor juga kan. Trigger. Iya. Semacam pemicu ya. Semacam pemicu dalam kemudian kesimpulan yang akhir dilakukan. Sehingga ini perlu ada kemudian penguatan dan upaya sungguh-sungguh pemerintah itu untuk melakukan intervensi terkait dengan baik itu di lembaga-lembaga pendidikan maupun juga komunitas-komunitas sosial itu yang pemerintah itu harus hadir untuk melakukan penguatan itu. Oke. Sebenarnya dari segi regulasinya gimana, Pak Suli? Apakah memang ada spesifik khusus pemerintah provinsi ini membuat semacam peraturan atau gimana untuk? Belum ada kalau kemudian kalau pemerintah provinsi itu produk peraturan daerah yang kemudian mengatur secara spesifik untuk kemudian pendidikan mental ini tidak ada. Cuma memang di dalam undang-undang peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan itu kan berfokus pada pendidikan di sekolah.
Jadi tidak ada kemudian fokus bagaimana menghadapi problema sosial yang sekarang ini begitu arus informasi yang muncul dari digitalisasi itu, kemudian pemerintah melakukan penguatan untuk melakukan pendampingan terhadap proses itu yang belum tercermin dalam peraturan Perda penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi bersifat umum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Belum kemudian fokus penanganan generasi muda di dalam menghadapi tantangan global yang begitu deras itu. Ya, saya pikir nanti itu salah satu poin tersendiri. Tapi saya ingin ke Pak Mundakir, ya, Mas Mundakir. Ini fenomena apa sebenarnya yang kemudian banyak anak muda yang gampang frustasi gitu kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi kalau kita melihat fenomena banyak remaja atau pemuda yang bunuh diri akhir-akhir ini, itu sebenarnya kita melihatnya sangat kompleks. Dan ini adalah menurut saya fenomena gunung es. Artinya yang muncul, yang nampak itu yang baru ketahuan saja. Tapi sebenarnya ini adalah peristiwa yang tidak tiba-tiba. Ada proses panjang yang dialami oleh adik-adik kita atau teman-teman yang melakukan tindakan bunuh diri itu. Jadi kalau kita lihat ini bukan proses yang sesaat, tapi ada peristiwa yang melatar belakanginya. Jadi ini prosesnya agak panjang. Misalnya pasti orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu ada hal yang menurut dia itu wujud dari ketidakmampuannya. Jadi kalau teorinya itu orang sampai mengambil tindakan bunuh diri itu awalnya pasti dia mengalami berbagai masalah kesehatan emosional. Ya, misalnya yang saya amati yang sering terjadi itu kan bunuh diri yang dialami oleh remaja yang sedang kuliah atau patah hati ya karena asmara atau karena dia tidak tahan dengan cemoohan, dengan bullying dan lain-lain. Nah, proses itu biasanya terjadi cukup lama. Kemudian respon masing-masing ada yang sesaat, ada yang itu ditahan. Peristiwa-peristiwa yang kejadian yang tidak baik bagi dirinya itu ada yang ditahan, ada yang dilawan. Nah, ada responnya cepat, ada responnya lambat. Nah, tapi umumnya dipendam maksudnya. Betul, dipendam. Nah, pada suatu saat karena kejadian itu mengganggu emosionalnya dia, kemudian dia merasa tertekan, pada akhirnya secara kognitif dia berpikir kalau hidup saya begini saja, ngapain saya hidup? Apa enggak sebaiknya saya akhiri saja daripada saya hidup saya enggak ada harapan, enggak bermanfaat, mungkin merasa juga bersalah kepada orang-orang yang dicintai, akhirnya hopeless. Nah, disitulah nanti baru muncul ide bunuh diri, sampai percobaan bunuh diri dan sampai dia melaksanakan bunuh diri. Itu yang terjadi. Jadi ini gunung es. Yes. Berarti ada faktor yang melatar belakangi, kemudian ada tindakan-tindakan itu. Tapi sebenarnya menurut pandangan Mas Mundakir, kira-kira ini korelasinya dengan keluarga, dengan pendidikan gimana? Ini kan ada satu bagian yang memang mendukung dia, pendidikan juga mendukung. Kok sampai pada titik bahwa dia harus frustasi semacam itu dan mengakhiri hidup itu kira-kira gimana? Ya, memang faktor berbagai literatur menjelaskan faktor seseorang melakukan bunuh diri itu banyak ya, kompleks. Memang salah satunya adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini bisa saja tidak ada keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga. Jadi dia di keluarga saja sudah nggak nyaman. Dia kalau ada masalah ini mau curhat ke siapa, cerita ke siapa, itu tidak terjadi pada orang-orang yang melakukan bunuh diri ini. Sehingga tidak ada saluran lah ketika dia menghadapi masalah.
Kemudian pada mahasiswa atau remaja yang di dunia pendidikan, bisa saja di lingkungan pendidikan itu dia merasa gagal, dia merasa tertekan, ya. Yang biasanya nih ya. Betul. Jadi merasa gagal, ketidakmampuan, betul, merasa tertekan. Oh, teman saya sudah lulus, teman saya tidak hair, ini saya di hair, apalagi ditambah lagi ada bullying, perilaku bullying dari yang lain. Oh, diolok-olok. Itu adalah kejadian-kejadian yang selama ini menjadi salah satu penyebab orang itu bunuh diri. Didukung lagi secara personalitas, dia nggak mempunyai ketahanan jiwa, ketahanan yang kuat. Bisa saja orang yang tidak punya ketahanan yang kuat itu memang nggak ada pengalaman untuk tadi yang diceritakan Mas Yudi di awal tadi, nggak ada kejadian-kejadian yang membentuk secara alamiah mental kuat. Ya kalau saya Pak Suli mungkin karena sejak kecil sudah tempahan mentalnya itu nggak enak. Sudah sengsara. Jadi menghadapi begitu itu mudah saja, biasa saja. Hidup di kampung gojlokan macam-macam nggak masalah. Iya, lo kan sama sebenarnya. Tidak ada medsos. Betul. Gitu kan. Dalam arti bahkan kita bertengkar pun karena nggak cocok dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini saat ini makanya diistilahkan atau dikenal dengan generasi strawberry itu kan begitu lemahnya kan, baperan ya. Baperan. Jadi ada kalimat yang sedikit dipikir ya, dipikirkan, kemudian merasa jengkel, sakit hati dan itu dipendam, keluarga nggak ada saluran. Nah, itu beberapa faktor yang selama ini saya amati menjadi pemicu sampai seseorang atau remaja atau muda itu melakukan bunuh diri. Jadi ini kasusnya kan banyak dan mungkin saya ke Pak Suli lagi, Pak. Pendekatannya seperti apa pemerintah melihat ini? Sesungguhnya kalau urusan ruang curhat itu ya, ketika kita hadirnya, ini kan sesungguhnya kan diantaranya faktor curhat ya. Mereka ini kan sesungguhnya ketika dia melakukan tindakan itu kan tidak ada teman mungkin ya. Orang ini pasti orangnya tertutup kan gitu. Introvert lah. Iya, introvert lah. Tetapi kan sesungguhnya kan masih hanya media yang sesungguhnya penyalur kan untuk mereka bercurhat ya. Ya, orang itu kan coba lihat di beberapa media sosial orang-orang itu kan selalu kemudian keluhannya, problemnya itu kan diungkapkan di situ. Nah, sekarang kan kemudian bagaimana untuk melakukan ini yang harus dilakukan pemerintah ya. Ketika kemudian menghadapi problem seperti itu. Meskipun sesungguhnya problem itu semuanya itu kan karena tidak ada ruang curhat yang dia sampaikan kepada seseorang untuk kemudian menerima keluhan dan problem dirinya. Saya kira mungkin tadi yang disampaikan Pak Rektor ya karena faktor-faktor diantaranya keluarga yang memang tidak tercipta dengan baik ya. Hubungan keterbukaan itu tidak tercipta. Kemudian tuntutan ini terlalu berat bagi dia, akhirnya kesimpulan akhir dia melakukan itu. Terus bagaimana pemerintah untuk melakukan ini kan? Ya memang ya harus menciptakan. Pemerintah harus hadir ini. Ya hadirnya ini harus membuat formula. Jadi formulasi yang tepat itu bagaimana? Ya harus melibatkan banyak pihak kan, terutama kemudian dinas pendidikan ya, mengoptimalkan bimbingan dan penyuluhan itu kan jadi bagian satu ruang yang untuk kemudian melakukan motivasi ketika kemudian ada persoalan-persoalan di lingkungan sekolah itu, ataupun juga dinas sosial ya, atau lembaga-lembaga sosial lain yang kemudian yang harus dibentuk pemerintah untuk kemudian menjadi ruang mereka untuk bisa berinteraksi dan kemudian melakukan persoalan-persoalan itu dikeluhkan dibuka di situ lah ya. Kalau di Singapura itu kan namanya ada yang miliknya Muhammadiyah Singapura itu, Muhammadiyah Welfare gitu. Apa itu? Semacam tempat penampungan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak bermasalah itu bisa nakal? Iya, bisa nakal, bisa narkoba, bisa ya mungkin tingkat kejiwaannya itu dia itu mengalami gangguan. Iya, di satu komplek ya. Tempatnya seperti apa? Tempatnya semacam asrama atau pondok gitu, boarding begitu. Ada pendidikan? Ada pendidikan di situ, tapi saya detailnya memang belum pernah dibiayai negara. Bukan, itu miliknya Muhammadiyah. Oh, milik Muhammadiyah. Muhammadiyah Welfare kalau salah itu. Saya pernah ke sana. Saya dapat cerita tapi tidak didapatkan cerita umum. Tapi bahwa ini adalah ruang untuk kemudian membangun motivasi anak itu untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka hadapi.
Ya, saya kira kemudian kalau di pemerintahan kita ini ya itu mungkin ya bisa melakukan di dinas sosial itu untuk melakukan penguatan itu. Hari ini ada nggak semacam begitu konseling untuk menangani anak-anak? Ya kalau sekarang ini kan yang ditangani oleh dinas sosial. Dinas sosial itu kan memang ada menampung ya dalam tanda petik ya anak terlantar Nah, ya. maksud saya ada Tidak kemudian secara khusus. ruang curhat yang sampean sebutkan tadi, bahwa ada pemerintah provinsi membuat semacam ruang curhat begitu yang orang bisa secara nyaman dan Ya, kalau identitasnya itu kan mungkin kan istilahnya Pak Rektor ya ada pendampingan psikologi kan. Pendampingan kejiwaan ya. Taruhlah kemudian kalau rumah sakit jiwa itu kan memang orientasinya dia ada penyembuhan ketika ada bermasalah. Tetapi ini kan bagaimana anak-anak ini ya, anak-anak kita yang terutama anak-anak muda kita ini yang kemudian dia itu tidak mendapatkan ruang banyak untuk bisa berinteraksi, ya kemudian mengeksplorasi persoalannya itu, tempat pengaduan yang memang harus dia sampaikan, ya ini kan harus ada pola yang khusus. Nggak tahu ini bentuknya apa yang pas untuk melakukan itu. Tapi itu harus ada ruang yang diciptakan. Betul. Dinas sosial kan sudah ada ya. Tapi dinas sosial itu kan pertama hanya menampung anak-anak yang bermasalah. Anak-anak bermasalah. Iya. Tapi ini ada masalah. Ini butuh aja kan, butuh ruang curhat. Ya. Makanya kan kemudian hal yang bisa dilakukan itu kan konektivitas antara dinas sosial dan dinas pendidikan untuk kemudian melakukan penguatan terhadap bagaimana membangun kesehatan mental pada anak-anak kita itu. Itu maksud saya. Kan bagian dari Komisi E juga itu, Pak. Untuk dijadikan Ya, saya kembali ke Pak Rektor. Sebenarnya seberapa besar pengaruh faktor eksternal yang Pak Rektor sebutkan tadi sehingga kok seolah-olah ya gini ya. Ini karena ada medsos, ada banyak itu kan kemudian banyak orang yang sangat besar, anak-anak yang berpikir sempit begitu kan. Kadang begini Pak Rektor, mereka ini sangat tajam ketika menulis di medsos, tapi begitu berhadapan dengan face to face dengan orang yang mungkin berkaitan dengan dia lebih banyak diam. Nah ini kira-kira faktor eksternal yang menyebabkan orang-orang ini seberapa besar sih sehingga ya, saya kira faktor eksternal ini cukup besar untuk terjadinya hal itu. Kalau misalnya tadi disebutkan biasanya anak-anak ini kalau di media sosial begitu beraninya ya, dengan verbal, tulisan, seolah-olah dia pemberani. Tapi begitu dihadapkan pada realitas, dia nggak berani. Nah, saya kira ini salah satu negatif impact dari adanya media sosial itu tadi. Jadi kalau orang Jawa itu apa ya? Wedirai wani. Nah, itu tadi ya. Ini salah satu impact. Tapi menurut saya sebenarnya kita bisa memulai dari ketahanan keluarga. Ya, betul. Jadi ini nanti nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Suli ya. Jadi kalau keluarga itu betul-betul kita bangun ketahanannya, kemudian openness-nya, keterbukaannya, harmoni di keluarga, insya Allah berbagai tantangan eksternal atau tuntutan eksternal atau kejadian yang ada di eksternal itu bisa diatasi. Kita tahu memang selain media sosial yang begitu berdampak negatif ya satu sisi, itu juga ada perilaku lingkungan atau sosial yang memang harus kita perbaiki. Yang saya maksud adalah bagaimana pengaruh sosial terhadap stigma orang yang dianggap nakal, orang yang dianggap mengalami masalah, itu kemudian terstigma, distigma oleh sosial. Di situ malah menambah anak-anak kita, orang-orang yang punya masalah itu semakin menjauh. Dan banyak orang nggak menyadari itu. Betul. Nah makanya menurut saya pendekatannya nanti harus komprehensif.
holistik dan komprehensif. Saat ini memang secara formal itu sudah ada layanan rumah sakit jiwa, dinas kesehatan sosial. Tapi sesungguhnya di balik itu justru ada layanan-layanan yang formal itu orang malah enggan untuk masuk. Kan terstigma kan begitu masuk ke rumah sakit aman nggak identitasnya ini. Betul. Itu yang mungkin harus kita jeli ya, kita kritisi. Maka menurut saya selain tadi harus ada political will dari pemerintahan kota maupun provinsi melalui support dari DPRD, melalui APBD ya. Ini political will-nya kan itu ya. Kemudian ada regulasi yang mengatur, maka layanan-layanan mengatasi masalah kesehatan jiwa ini harus diperbanyak, harus accessible, harus mudah diakses dan tidak harus formal. Ya tadi sudah disinggung terkait dengan konsultasi, dibuka aja ruang telekonseling misalnya, kemudian dibuka lagi kelompok-kelompok remaja atau pemuda sehat. Nah, yang di situ ada curhat, ada apa, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok remaja. Di samping di lembaga pendidikan, misalnya di sekolahan, di kampus, itu dibuka juga ruang-ruang konseling yang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Mahasiswa mudah mengakses. Di samping juga harus disertai dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini masalah yang tidak aib, ini masalah bisa diatasi oleh semua orang dan masyarakat harus turut berkontribusi. Bagaimana kondisi lingkungan itu suportif, bukan malah menghakimi dan lain-lain. Itu saya kira penting. Dan bahkan ada yang malu, Pak, karena anaknya itu malah ditekan dia karena malu dan sebagainya. Wah, berarti ini pekerjaan yang tidak ringan. Karena ini masalah yang Anda sebutkan sangat berdampak pada yang namanya 2045 generasi emas. Yang dicanangkan oleh sudah Presiden Prabowo sebagai itu. Ya apa saja? Memungkinkan enggak apa yang disampaikan dengan komposisi APBD yang sekarang dengan apa yang aksesibel yang saya kira kalau APBD sih tidak terlalu butuh besar itu kan. Tinggal kemudian mendistribusi program saja kan. Ini kan program tidak bisa satu dinas ya atau kemudian satu OPD. Tapi dalam melakukan ini kan sesungguhnya semua itu sudah melekat, tinggalkan kemudian bagaimana koordinasi aja itu. Jadi formulasinya bentuknya bagaimana, saya kan tergantung ya nanti kemudian bahwa proses ini adalah proses memberikan ruang bagi anak-anak kita ini siapapun untuk melakukan komunikasi, berinteraksi agar kemudian mereka itu bisa menyelesaikan masalah yang mungkin dalam penting ruang untuk melakukan problem-problem yang mereka anggap bahwa mereka sudah tidak mampu untuk menyelesaikan. Jadi tinggal kemudian bagaimana pemerintah provinsi nanti kita juga akan memperkuat dengan DPRD sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kemudian merumuskan itu agar kemudian ini bersinergi. Jadi dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan itu menjadi bagian. Karena saya kira di masing-masing OPD itu ada program yang memang untuk peningkatan kualitas ataupun juga pendampingan terhadap masyarakat ya. Jadi tinggal kemudian nanti mengkoneksikan alokasi itu hanya biaya koordinasi yang alokasi biaya koordinasi yang mungkin menjadi bagian yang mungkin bisa dirumuskan untuk secara teknis ya. Tapi tidak berat, tapi tergantung tadi ada political will enggak kan pemerintah provinsi dalam kemudian menangkap ya gagasan Pak Rektor ini untuk menjadi bagian ruang kita untuk kemudian bagaimana mencegah anak-anak kita untuk mengambil keputusan cepat dalam mengakhiri hidupnya itu. Kayaknya Pak Rektor ruang ini menjadi penting karena di tempat yang kita sekarang ini aja ya. Kita ini ingin olahraga secara bebas itu kan juga tidak banyak. Surabaya aja mungkin ada beberapa gitu kan. Kita mau menyalurkan seni tari, kesenian apa juga nggak banyak. Padahal di zaman kita kecil itu apapun bisa kita lakukan, mau nggak ada gadget. Nah, main olahraga sekarang ya lewat lewat tangan ini nggak sehat. Nah, mungkin ruang-ruang yang sampean sebutkan tadi menjadi penting
misalkan di Makanya begini, jadi Pak Rektor, jadi tidak harus kemudian itu dibuka pada ruang-ruang kantor. Jadi di mana ada ruang-ruang basis berkumpulnya massa, itu juga semacam ada ruang konsultasi yang mau dibuka untuk umum siapapun. Jadi di ruang itu kan semua orang juga tidak akan mungkin ya orang itu datang ke situ kan kemudian hanya kesempatan mampir kan begitu. Ya, taruhlah di Taman Bungkul ya. Itu tempat berkumpulnya orang ketika kemudian acara Car Free Day itu kan ya. Itu kemudian di situ kemudian buka semacam SIM itu kan, SIM keliling itu kan ya. Jadi ketika kemudian ini ada ruang curhat atau apa begitu kan, terbuka saja enggak apa-apa itu kan. Iya. Mungkin kemasannya tinggal nanti kita mengemas begitu agar mereka itu melakukan dan berkomunikasi. Ada tulisannya begitu aja, ruang ruang curhat atau ruang apalah ya gitu. Mereka pasti kemudian tertarik juga ini kan. Ini belum ada ini soalnya. Ini pantas diusulkan bahwa ya di tempat terbuka atau dimanapun, tapi ruang itu ya yang disebut Pak Rektor, ya aksesnya mudah, orang tidak merasa takut. Ya tidak harus formal tadi itu kan, tidak perlu kita formalkan. Digonang dokter Pak, orang mikir Pak, menang di rumah sakit jiwa. Tetangganya tahu. Kerungu rumah sakit jiwa Pak, iya. Ini kesakit jiwa. Kadang sakit jiwa itu menjadi Pak kayak stigma ya. Iya, stigma. Itu. Ya, diksi yang seperti itu mungkin harus dihindari ya. Kira-kira nanti ini bisa jadi PR untuk ya memang PR kita bersama ya. Tapi tadi kembali lagi kan bahwa dengan tingkat bunuh diri yang begitu tinggi itu ya bagaimana kita membangun kesehatan mental ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah untuk kemudian kita menyiapkan generasi emas itu. Nah itu kan harus sekarang ya tergantung Bu Gubernur sama kita. Kalau DPR kita kan selalu mendorong saja kan. Tinggal kemudian Bu Gubernur ini bagaimana kemudian mengkoordinasi ini kan. Jadi kemudian bagaimana memberikan ruang itu ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan dan mempersiapkan anak-anak generasi kita ini generasi yang unggul di kemudian hari. Iya. Jadi sangat memungkinkan lah untuk membuat sangat memungkinkan kalau kemudian ada kapasitas political will. Iya. Ada enggak itu kan ya kalau aja kan kita menangkap kan untuk bagaimana kita ini. Mau apa lagi? Cara SDM saya kira banyak Pak Rektor untuk membantu pemerintah agar ada banyak ruang untuk curhat tadi ya. Ya. Saya kira sangat mungkin ya, kita punya di Surabaya saja itu berapa universitas yang kita punyai, dan hampir semua punya fakultas atau prodi kesehatan, kedokteran, perawatan, kemudian psikologi. Itu kalau misalnya kita integrasikan, kita sinergikan, itu saya kira sangat mungkin. Ya. Nah, mungkin nyambung tadi ya, bagaimana langkah strategis? Menurut saya, isu ini harus menjadi isu kita semua, kesadaran kita semua bahwa masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa itu merupakan masalah yang saat ini menurut saya kritis ya, sehingga ini harus melibatkan semua komponen, semua pihak. Langkah yang awal menurut saya harus menjadi kesadaran kita harus bagaimana melakukan upaya-upaya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini harus kita kuatkan karena masalah kesehatan jiwa itu biasanya lepas dari kontrol atau pemahaman kesadaran dari keluarga. Dianggap saja biasa. Anak marah-marah dianggap saja biasa. Padahal itu adalah respon negatif yang diungkapkan oleh anggota keluarga kita. Nah, itu kalau keluarga itu sudah menangkap sinyal itu, bisa mendeteksi masalah-masalah itu, insya Allah ke depannya akan lebih bisa kita kendalikan, kita hindari. Jadi membangun ketahanan keluarga. Betul, ketahanan keluarga. Bisa saja nanti ada psycho-parenting misalnya. Nah, ini harus segera diupayakan, segera dilaksanakan, bisa dilakukan. Psycho-parenting. Ini penting karena orang terdekat dari kita itu kan keluarga. Siapa lagi kalau bukan keluarga? Kemudian di semua tadi ada jalur lewat pendidikan maupun kampus. Ada juga melalui kurikulum yang dibangun, bagaimana agar setiap level pendidikan itu juga
mengkampanyekan tentang pentingnya kesehatan jiwa, kesehatan mental. Bagaimana merespon ketika ada masalah, bagaimana kalau sedang menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan. Ini saya kira upaya-upaya yang memang mungkin hasilnya tidak dalam waktu pendek, tapi kedepannya insya Allah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Di samping juga edukasi kepada masyarakat tadi, hilangkan stigma, kan itu kan, kemudian aware, empati kepada yang lain. Ini saya kira langkah-langkah yang bisa campaign dilakukan. itu perlu dilakukan untuk menyebar luasan. Jadi ya saya kira perlu as soon as possible. Yes. As soon as possible. Possible. Iya, segera mungkin karena ini data ini cukup memprihatinkan dan saya kira ini menjadi isu benar Pak tadi, menjadi isu kita, menjadi isu utama dan moga-moga sih di tahun ini sudah ada langkah baru dari pemerintah provinsi dan didukung oleh DPRD Jawa Timur untuk membuat apa yang disebut ruang-ruang tadi itu kan, sehingga kita tidak mendengar lagi ya, karena sedih ya mendengar berita loh kejadian bunuh diri itu kan macam-macam modelnya, jadi tidak ada lagi seperti itu dan moga-moga ya apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan didengar oleh masyarakat dan diperhatikan pemerintah. Dan diperhatikan pemerintah. Saya kira itu, terima kasih banyak atas gagasan dan pemikirannya Pak Suli, Pak Mundakir. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.